Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai tugas dari kampus, saya akan menjelaskan tentang kesehatan di sini. Belajar bareng-bareng ini ya. Oke, Mas. Belajar bareng-bareng kok ada SKKI. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, di sini sudah dipegang materinya. Sudah, Pak. Pegang ya. Nah, ada resum, itu ada konsep mustahik dalam Islam. Iya, Pak. Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana jika tanpa adanya mustahik. Maka kalau ada mustahik berarti ada zakatnya. Berarti yang mustahik kan satu orang yang berhak menerima zakat. Iya. Nah, di sini ada dibahas mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya. Itu dibaca sendiri Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, terus golongannya apa saja? Golongannya ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada ghorim, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Nah, itu fakir terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir, al-faqr sama al-fuqara. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus yang miskin itu dalam mendefinisikan orang miskin, al-miskin, jamaknya al-masakin. Keduanya golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, terus amil, itu maksud amil itu adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Itu amil. Beda amil dengan panitia zakat itu beda. Walaf, jelas orang baru masuk Islam. Terus ghorim. Nah, mereka orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada macam ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk maslahat pribadi yang dibolehkan oleh syarak, dan orang yang terlilit hutang antara kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Fi sabilillah, menurut mazhab Hanafi, adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, jadi fisabilillah ini jelas ini orang pejuang untuk membela agama Islam. Nah, itu fisabilillah. Terus ibu sabil yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seorang yang bepergian di daerah asing. Maksudnya sabil itu orang yang bepergian, mungkin dengan bekal, kehabisan uang, itu namanya fisabilillah. Nah, sebenarnya ada satu rikop itu yang mempercayakan budak, tapi kalau sekarang rikop itu nggak ada. Nah, kalau sekarang itu nggak ada rikop itu yang budak-budak itu. Itu namanya Nabi Muhammad kalau rikop itu. Nah, terus intinya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8: fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikop, ghorim, fisabilillah, itu sabil. Itu dijelaskan Quran surat atau ayat 60. Terus ini konsep amil dalam Islam. Nah, ini. Jadi amil itu sangat penting ini. Amil itu sangat penting dalam zakat. Dalam pengelolaan zakat itu amil sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, amil zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Jadi ini sesuatu yang berkaitan dengan zakat, amil itu mesti ono. Amil itu salah satu orang yang berhak menerima zakat, tapi juga berjuang di bagian zakat. Paham kan? Paham, Pak. Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari muzaki, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Jadi amil itu tanggung jawab besar. Jadinya kalau amil itu ya
bisa memilih dulu antara fakir, miskin, nah gitu. Jadi itu. Melu ke bawah, ini melu apa tengah, apa tengah. Nah, terus ada Baitul Mal adalah pemihak yang pengelolaan keuangan negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkan. Itu Baitul Mal. Baitul Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara. Organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat dan infak dan sedekah. Wah, Nah, di sini ada syaratnya loh kalau jadi amil. apa Pak syaratnya? Syaratnya itu bisa dibaca. Yang pertama itu adalah mukallaf, yakni orang-orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya. Nah, itu. Yang kedua ada lelaki, demikian keharusan yang diterapkan oleh sebagian ulama. Tidak harus lelaki ya, keharusan ini mungkin ikut amil zakat yang tidak ringan. Nah, jadi yang pertama itu adalah mukallaf, yang kedua itu adalah wong lanang kudu. Maksudnya kudu wong lanang. Untuk mengingat tugas amil itu gak enteng, abot. Yang ketiga itu jujur. Jujur itu apa? Dapat dipercaya. Ya, betul. Oke, siap Pak. Yang keempat itu bertanggung jawab. Intinya iso sanggup memikul tugas sebagai amil itu kudu iso. Nah, intinya itu. Terus kita masuk ke materi ketiga. Pak. Ya. Eksistensi zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rakyat Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah zakat bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 103 yang artinya mengutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat pasal 1 butir memberikan pengertian tentang zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Terus awal mulanya peraturan zakat di Indonesia dimulai sejak tahun 1968. Wah, bayaran. Yaitu terbitnya peraturan Menteri Agama MA nomor 4 Juli 1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat atau BAS. Nah, jadi dalam pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebut asas pengelolaan zakat. Ya, yang ada pengelolaan zakat berasaskan pertama syariat Islam, kedua amanah, ketiga kemanfaatan, keadilan yang hukum, 6 terintegrasi dan akuntabilitas. Terus ini asas merupakan berpikir dan berpendapat. Asas juga dapat memberi hukum dasar. Asas adalah salah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya diterapkan kepada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Ini peraturannya itu keberhasilan zakat tergantung pada hasil dari pengelolaan manfaatnya. Jadi kalau zakat itu keberhasilannya itu tergantung dari pengelolaannya dan kemanfaatannya. Misalnya kalau zakat itu buat apa sih? Misalnya zakat itu dialokasikan untuk apa sih itu? Jadi itu namanya pemanfaatan, pengelolaan. Dan manfaatnya apa? Oh, mengatasi kemiskinan, membuat pekerjaan orang lain, itu namanya pemanfaatannya itu. Nah, terus materi yang terakhir, yang keempat, tentang zakat dalam undang-undang. Undang-undang. Ya itu ya, dasar kamu ya, kamu semua, kalian ada aja ya. Ya, berdasarkan pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau Lembaga Amil Zakat atau LAS dan unit pengelolaan zakat UPZ. Basnas, LAS dan UPZ mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya-gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tata kelola zakat undang-undang itu pengelolaan zakat itu dilakukan
bisa dari Basnas, bisa dari Lazis, banyak lagi ada yatim mandiri, dompet duafa, banyak. Nah, organisasi pengelolaan zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pengelolaan zakat itu ada dua. Ya, pertama, sebagai perantara keuangan amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan asas trust atau asas kepercayaan sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain. Nah, asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi sehingga masyarakat dapat memilihnya. Nah, tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang. Di positioning ini sangat penting. Nah, terus yang kedua itu ada berdayaan fungsi ini, sungguh upaya mewujudkan misi berbentuk amin, yakni sebagai muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di satu sisi masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian, bahkan dalam jangka panjang diharapkan dengan merubah menjadi muzaki baru. Jadi berdasarkan nomor 23 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat dilakukan asas sebagai berikut. Pertama, syariat Islam. Yang kedua, amanat, tiga keadilan, empat keadilan, pengetahuan hukum, 6 dikasih akuntabilitas. Itu yang bisa sampaikan. Ya, pertanyaan mau segera ditanyakan. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, tanya Pak. Saya masih bingung tentang perbedaan fakir dan miskin, tentang penjelasannya salah rinci Pak. Ya. Antara perbedaan fakir dengan miskin, sebenarnya sih tidak terlalu sulit untuk membedakan antara fakir dengan miskin. Ya, kalau fakir, makanya kenapa kok fakir disebut terlebih dahulu daripada miskin. Fakir dan miskin, bukan miskin dan fakir. Kan fakir dan miskin loh. Kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yo ada pekerjaan, yo ora iso nguripi, gak cukup kebutuhannya, itunya fakir. Makanya kalau fakir kan disebutkan terlebih dahulu daripada miskin. Nah, kalau miskin itu orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, ya. Jadi ini fakir itu dari pekerjaan yang cek kurang, kebutuhannya jadi cek kurang, itu nyamuk miskin. Jadi beda loh ya. Iya. Kita membedakan itu sebenarnya mudah banget sih sebenarnya. Iya Pak. Dan mudah. Kalau fakir itu tadi tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa kehidupannya. Kalau miskin tidak punya pekerjaan, tapi masih kurang. Nah, itu mudah. Ayo, cuma tanya lagi. Tapi tanya apa? Di sini kan ada tata kelola zakat dalam undang-undang. Salah satunya zakat diatur oleh lembaga. Nah, terus apa perbedaan lembaga Basnas dengan Lazis? Nah, Basnas itu panjangan dari apa? Apa tahu? Basnas ada yang bisa enggak? Basnas itu panjangnya apa? Coba dicari. Ayo Pak, baca. cari Pak. Ayo. Ada loh di sini loh. Baca enggak tadi ya? Basnas itu apa ya? Kami zakat nasional. Ya, betul. Nah, kalau las itu apa las? Lembaga amil zakat. Nah, betul. Ya. Iya Pak. Jadi Basnas itu sebenarnya sama saja dengan las. Hanya perbedaannya sedikit. Kalau Basnas itu otoritasnya itu dari pemerintah. Tapi kalau las itu otoritasnya dari masyarakat. Jadi kedudukan antara Basnas dengan itu sama saja. Hanya gimana ya? Hanya perbedaannya itu hanya kalau Basnas dari pemerintah, kalau las itu dari masyarakat sendiri. Nah, tanya lagi, coba cari tanyaan yang lain. Saya nggak apa-apa, ayo. Coba, Mas Arya sama Mas Abin, coba cari pertanyaan yang sekiranya bisa dipertanyakan. Nah, nggak apa-apa, dibaca dulu, dipelajari, ya toh?
Nanti kalau sudah bisa dikasih pengertian kepada orang tua kalau zakat itu sangat penting. Oh iya Pak. Itu satin syariah ya. Sudah Pak, itu aja Pak yang saya tanyakan. Nah, intinya ya, kita ulangi lagi flashback mata kuliah, mata pelajaran ini, flashback aja ya. Intinya mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau zakat itu ada namanya mustahik, orang yang berhak. Usaha itu orang berhak menerima zakat. Yang kedua itu tata kelola zakat dalam undang-undang. Maaf salah. Yang kedua itu ada konsep amil dalam Islam. Nah, jadinya kalau amil itu juga berperan sangat penting dalam zakat karena yang mengelola, yang mengatur, yang membagikan, yang mendistribusikan itu semuanya itu amil. Jadi amil itu yang dalam istilahnya itu pejuang zakat dan juga satu orang yang berhak menerima zakat itu amil. Ya. Terus yang ketiga eksistensi zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau zakat itu sudah diatur dalam undang-undang, nyatane wae ono Basnas. Basnas itu ya dari pemerintah, berbeda dengan las itu kan emang dari masyarakat. Kalau Basnas itu dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu kalau tidak mengatur zakat, berarti pemerintah itu tidak membuahkan Basnas. Oleh maka ada Basnas, makanya pemerintah ikut campur, pemerintah memberikan undang-undang tentang pembayaran zakat. Nah, itu intinya. Yang terakhir, tata kelola zakat dalam undang-undang. Nah, jadi zakat itu dikelola juga dengan undang-undang. Makanya ada pengelolaan zakat Indonesia itu dapat dilakukan, ada Basnas, ada Lazis, ada UPZ, ada LAS. Kalau Basnas itu ya tadi dari pemerintah, kalau Lazis itu ada Lazismu banyak, itu dari masyarakat sendiri. Ya itu saja, kita sudah paham semua ya. Iya udah Pak, siap. Nanti dikasih tahu orang tuanya masing-masing, dikasih pengarahan. Intinya zakat sangat penting. Ya, ini Bu materinya Bu dibaca paling penting zakat itu. Gitu. Jadinya pertama itu kalau mau zakat itu pertama harus paham tentang pentingnya zakat. Zakat itu wajib. Itu salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Apa? Cepat sebutkan. Rukun Islam. Ayo tanya. Rukun Islam. Nah, sebutkan. Rukun Islam ada 5. Terus sebutkan. Bisa nggak? Ayo, Mas Amin. Rukun Islam ada berapa? Ada? Ayo, Amin. Kenapa terima aja ya? Sini. Rukun Islam apa aja? Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Zakat itu ada nomor 4. Sebelum haji itu ada zakat. Jadi zakat itu sangat penting diwajibkan oleh umat Islam dulu ya. Zaman Rasulullah SAW waktu ada dari zamannya Nabi ada orang tidak mau terima zakat, mau dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab sebagai kepala zakat. Pentingnya zakat itu. Zakat itu wajib, penting sekali. Iya Pak. Maka dari itu harus kita berpikir secara pintar. Kalau zakat itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu kan harus dilakukan. Udah ya, betul ya. Semoga diberi keberkahan dalam belajar hari ini. Al-Fatihah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.